Kayaknya semangat banget nih. Gimana keadaannya pada pagi hari ini? Sehat. Sehat ya? Sakit gak? Enggak. Enggak. Ya udah, sebelumnya ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Enggak. Enggak. Ya udah kalau kayak gitu, kakak perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Hervanio Nikolase, kakak dari Universitas Indonesia Maju. Nah, di sini kakak ingin melakukan penyuluhan promosi kesehatan mengenai cuci tangan pakai sabun. Nah, kenapa kakak melakukan penyuluhan itu? Supaya nanti adik bisa menerapkannya ya, nanti setelah pulang sekolah maupun di dalam rumah nanti ya. Semoga dede itu bisa menerapkannya dengan baik. Baik, kalau kayak gitu, di sini kakak akan melakukan promosi kesehatannya 30 menit sampai selesai ya. Nah, untuk tempatnya, dede mau di sini atau di tempat lain? Di sini aja. Di sini aja. Oh ya, baik kalau begitu kita melakukannya di sini ya. Oh ya, karena tema kita mengenai cuci tangan pakai sabun, sebelumnya ada yang tahu nggak apa pengertian dari cuci tangan pakai sabun menurut adik? Apa coba? Supaya terhindar dari kuman dan ini Bakteri ya? bakteri. Ya, bagus. Itu salah satu peran utama kenapa kita harus menggunakan sabun dalam mencuci tangan. Baik deh, kalau kayak gitu, ini kakak punya leafletnya. Nanti dede bisa lihat-lihat ya, dan kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanya. Nih, kayak kakak kasih ya. Baik, kalau kayak gitu deh, kita langsung saja mulai ya. Di sini kakak akan menjelaskan pengertiannya mengenai apa sih cuci tangan itu. Nah, yang tadi dede jelaskan itu sudah sangat benar. Di sini kakak akan menambahkannya ya. Nah, pengertian dari cuci tangan, jadi kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan kita untuk hidup sehat. Nah, jadi mencuci tangan juga itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit supaya kita terhindar dari bakteri, virus maupun kuman. Nah, seperti ada yang jelaskan tadi ya, itu luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, di sini ada 6 langkah cuci tangan dengan benar. Nah, di sini Ade bisa lihat di gambar leafletnya itu ada gambarnya ya. Nah, mari kita praktekkan di sini. Kakak praktekkan pertama, kita basahi tangan, nah gosok tangan dengan sabun, kemudian usap ya, seperti ini. Kemudian usap dan gosok juga punggung tangan secara bergantian kayak ini, seperti ini. Kemudian gosok sela-sela jari seperti ini ya, yang gini. Kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi posisinya seperti ini ya. 1, 2, 3. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian yang itu dan yang terakhir itu letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian bilas dengan air bersih dan lap dengan tisu atau kain yang bersih. Jadi ya. Ya. Nah, baik. Kita lanjut saja materinya mengenai gimana saja sih cuci tangan di waktu 5 penting itu. Nah, cuci tangan di waktu 5 penting ini, yang pertama itu sebelum makan. Kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun sebelum makan? Karena kita bisa terbebas dari kuman dan bakteri. Nah, jadi bila dalam keadaan tangan yang kotor, itu kan kayak ada yang menyentuh bagian tubuh seperti mata, hidung, mulut, atau benda-benda lain. Ketika kita makan dan saat ada makan dan tidak mencuci tangan, maka kuman dan bakteri itu dengan mudah masuk ke dalam tubuh secara tidak langsung melalui tangan kita di saat kita memakan. Jadi sehingga itu dapat menyebabkan infeksi atau sakit yang Ade rasakan ya. Kemudian sesudah dari toilet. Kenapa sih sesudah dari toilet atau dari kamar mandi Ade harus cuci tangan pakai sabun? Nah, karena saat dia buang air kecil atau buang air besar, itu kan mengandung banyak sekali bakteri ya. Apalagi di saat buang air besar. Nah, jadi kuman, jamur itu bisa menularkan seperti diare.
terus sakit-sakit demam dan tipes ya dia. Nah, salah satunya itu bisa dapat menyebabkan adik bisa cacingan. Nah, jadi alangkah baiknya sesudah dari toilet, adik langsung cuci tangan pakai sabun. Kemudian setelah beraktivitas. Nah, kenapa sih setelah beraktivitas adik harus cuci tangan? Nah, karena kan kita nggak tahu nih, Dede pas di sekolah ngapain, senggol-senggol teman atau megang apa benda-benda tulis lainnya, dan itu tanpa adik sadari itu mengandung kuman dan bakteri yang cukup banyak. Karena apa? Itu benda-benda dari luar. Ya kan kita nggak tahu itu dari mana asal usulnya, ya kan kita asal pegang-pegang. Nah, apalagi yang mengandung virus. Nah, virus itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Itu sangat harus benar-benar, virus itu kecil, jadi kita tidak bisa melihat virus itu di mana, apalagi kuman dan bakteri. Dan alangkah baiknya untuk mencegah dan menghindarinya, kita harus mencuci tangan dengan baik sehingga tidak tertularnya penyakit, ya. Paham kan, Dek? Paham. Nah, kemudian setelah bersin dan batuk, kenapa sih kita harus cuci tangan, Kak? Setelah bersin dan batuk. Nah, itu karena saat kita bersin dan batuk kan otomatis kita menutup mulut kita dengan kedua tangan kita kan. Nah, sehingga virus yang ada atau kuman bakteri yang melalui batuk dan bersin kita itu kan dalam tangan kita, sehingga itu bisa menyebabkan penyebaran infeksi. Apalagi kita saling berkomunikasi dengan teman-teman kita gitu kan. Jadi alangkah baiknya untuk kita meminimalkan untuk penularan, kita harus mencuci tangan. Dan yang terakhir nih, telah memakai handphone maupun pada saat di dalam rumah, remote TV ataupun telepon-teleponan lainnya, ya, atau mobil-mobilan gitu. Jadi kenapa harus benar-benar cuci tangan setelah memakai handphone atau alat-alat lainnya di rumah? Itu karena alat-alat tersebut itu sangat-sangat menjadi tempat berbagai kuman dan bakteri. Nah, dia itu tempat bersarang dan berkembang biaknya. Jadi, agar adik tidak terserang penyakit infeksi gara-gara hal tersebut, jangan lupa adik untuk tetap selalu cuci tangan setelah menggunakannya, ya. Nah, yang keempat nih, kita materinya. Di mana sih lokasi sarana kita melakukan cuci tangan di sekolah? Nah, yang pertama itu di sekitar ruang kelas dan ruang guru, di sekitar pintu masuk sekolah, di sekitar kantin sekolah, di sekitar toilet sekolah, dan di sekitar tempat bermain. Jadi setelah tempat bermain juga kita harus mencuci tangan, ya. Dan yang terakhir nih, nggak terasa kita langsung masuk ke materi terakhir. Penyakit apa aja sih, Kak, yang dapat menyebabkan jika kita tidak cuci tangan memakai sabun? Nah, salah satunya di sini ada yang namanya diare. Nah, kenapa diare? Diare ini merupakan penyakit yang paling sering diakibatkan karena tidak mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, jadi diare itu karena tadi di toilet kita habis buang air kecil, buang air besar, ada yang nggak mencuci tangan, jadi terjadinya diare. Apalagi pas mau makan tidak mencuci tangan pakai sabun, otomatis kuman dan bakteri yang ada dalam tangan adik itu akan masuk ke dalam tubuh adik. Nah, diare juga terbagi menjadi dua, Dek. Nah, contohnya Dede buang air besar itu 3 kali dalam sehari. Nah, itu dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Nah, itu ada dinamakan diare akut atau tidak begitu parah. Tapi kalau BAB dengan keadaan 3 kali dalam sehari terus dalam jangka waktu 2 minggu lebih, itu namanya Dede diare kronis. Jadi diarenya cukup parah. Ya, jadi Dede nggak mau kan kayak gitu. Iya. Makanya harus cuci tangan pakai sabun dengan bersih. Nah, kemudian penyakit demam tifoid. Nah, kenapa? Karena itu disebabkan oleh bakteri Salmonella. Nah, penyakit ini terjadi akibat kebiasaan mencuci tangan yang tidak dilakukan. Nah, jadi apalagi pada saat salah satunya lagi di saat kita menggunakan toilet. Ada yang menggunakan toilet tidak lagi mencuci tangan. Jadi kuman dan bakterinya tetap terus menempel di tangan adik. Kemudian hepatitis A. Kenapa sih, Kak, hepatitis A bisa terjangkit oleh akibat tidak cuci tangan pakai sabun? Karena virus hepatitis A ini bisa menyebar melalui kontak fisik dan makanan yang terkontaminasi virus. Jadi alangkah baiknya Dede cuci tangan, ya. Dan yang terakhir ini penyakitnya itu impetigo. Kenapa? Penyakit ini merupakan salah satu infeksi yang disebabkan akibat malas mencuci tangan. Nah, penyakit
impetigo. Nah, jadi penyakit ini merupakan infeksi kulit lagi seperti hepatitis tapi tidak begitu parah. Nah, memiliki gejala umum seperti warna kemerahan, luka terbuka maupun cairan atau nanah yang keluar dari luka pada kulit. Jadi alangkah baiknya cuci tangan, semuanya itu harus cuci tangan, baik setelah melakukan maupun sebelum melakukan, ya. Baik, kalau bagi seperti itu deh, di sini kan kakak sudah selesai melakukan pemaparan materi. Apakah sudah jelas? Sudah. Yakin? Yakin. Serius nih? Serius. Baik kalau gitu. Seru nggak belajar apa sih mengenai cuci tangan pakai sabun itu? Enggak, seru nggak? Seru. Nah, bagus kalau seru. Seru nggak? Seru. Nah, semangat kan? Semangat. Baik, kalau gitu kan tadi Ade udah menyimak nih dan fokus apa sih mengenai pemaparan materi yang kakak jelaskan tadi, khususnya mengenai cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini kakak akan menanyakan kepada Ade apa yang kakak sudah jelaskan tadi ya. Iya. Langsung jawab ya. Iya. Gak apa-apa tahu Dede dan sepemahaman Ade aja. Iya. Ya. Iya. Baik, kalau begitu yang pertama coba Ade jelaskan pengertian cuci tangan itu sendiri. Pengertiannya supaya terbebas dari virus dan kuman. Ya, bagus. Bagus banget ya dia. Nah, itu udah luar biasa. Nah, yang kedua nih, kakak mau nanya, coba praktekkan dong 6 langkah cuci tangan dengan benar yang tadi. Coba kakak mau lihat. Ya, 1. Selajah nih, selajah. Ya, 2. Terus gini. Gini. Ya, gini. 3. Terus 4. 5. 6. Bagus. Gimana? Paham kan? Paham. Baik, kita langsung saja ya, Dek. Coba bisa nggak sebutin di mana aja sih kita harus cuci tangan di waktu 5 penting? Tadi yang kakak jelaskan, coba sebutin. Sebelum makan, Ya, setelah beraktivitas, nah, sesudah dari toilet, nah, setelah bersih dan memakai HP. bagus. Jadi itu harus dipraktekkan ya. Jadi ingat, itu harus Dede praktekkan saat Dede melakukan itu harus pakai sabun. Cuci tangan. Bagus. Oke, kakak nanya lagi nih deh. Pertanyaan yang keempat. Di mana sih lokasi sarana kita melakukan cuci tangan di sekolah? Di mana aja? Di sekitar ruang kelas dan ruang guru. Nah, Di sekitar pintu masuk sekolah. ya, Di sekitar kantin sekolah. ya. Di sekitar permainan. Nah, Di sekitar toilet sekolah. ya bagus. Ih, pinter juga Dede ya. Wah, hebat nih. Kakak salut sama Dede. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Sabar ya. 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 Masih semangat kan? Semangat. Semangat dong. Nah, pertanyaan terakhir itu, coba dong sebutkan penyakit yang disebabkan akibat tidak mencuci tangan memakai sabun. Coba jelasin. Diare. Sebutin. Hah? Diare. Benar. Terus? Apa? Tipes. Terus ini hepatitis A. Impetigo. Oke, bagus. Nah, udah tahu kan apa aja penyakit-penyakitnya? Udah tahu kan? Nah, jadi itu harus Dede hafal dan Dede terapkan ya. Harus Dede ingat kalau cuci tangan pakai sabun itu sangat penting untuk tidak terjadinya penyakit sama Dede, ya. Iya. Oke, baik deh kalau begitu, karena di sini Ade sudah bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan cuci tangan pakai sabun. Nah, saran kakak dan pesan kakak buat Ade, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Itu dilakukan ya, baik itu di lingkungan rumah, sekolah maupun bertempat bermain ya, di kehidupan sehari-hari Dede. Dan jangan lupa nih, apalagi kita nih di musim COVID-19, corona, virus di mana-mana, banyak orang sakit. Kan Dede sering lihat nih orang pakai masker. Nah, tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh Ade. Dengan cara semua aktivitas itu harus melakukan dengan cuci tangan, memakai sabun. Oke deh? Oke. Baik deh, karena kegiatan kita sudah selesai pada hari ini, kakak atas nama Hervan Yomi Kolase mohon untuk undur diri dari hadapan Ade. Ya,
kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap dari kakak selama ini, dimaafin ya. Iya. Jangan diambil hati. Nah, semoga doa kakak, semoga Dede itu selalu sehat dan tetap mencapai masa depan yang terbaik. Oke? Oke. Jangan lupa ya untuk cuci tangan pakai sabunnya. Iya. Oke, baik deh. Sampai ketemu kembali. Dah, selamat siang. Selamat siang. So hold on.